Keluar sekarang. Ini bukan tempat orang kayak kamu. Suara itu keras, tepat di depan wajah Ardi, saat dia masih berdiri menjaga pintu. Beberapa orang langsung berhenti. Ada yang pura-pura sibuk, tapi tetap melihat. Pria berjas mahal itu menunjuk dada Ardi, seolah dia tidak punya hak berdiri di sana. Ardi tidak membalas. Tangannya masih memegang kartu akses yang tadi dia minta. Padahal dia cuma menjalankan aturan. Berani banget nahan saya. Kamu tahu ini gedung siapa? Nada suaranya makin tinggi. Beberapa orang mulai tersenyum kecil. Ardi melepas kartunya pelan. Lalu topinya diletakkan di meja, di depan semua orang. Tak ada yang membela, tak ada yang menahan. Dia melangkah mundur, keluar dari pintu yang setiap hari dia jaga. Seolah dia memang tidak pantas di sana. Kalau kamu pernah dipermalukan seperti itu di depan banyak orang, kamu pasti tahu rasanya. Dan mungkin kamu juga ingin lihat bagaimana semuanya berubah. Kamu bisa subscribe sekarang. Karena 10 menit lagi, orang yang mengusirnya itu tidak akan bisa berdiri setenang sekarang. Pintu tertutup di belakang Ardi. Dan suara bisik-bisik langsung pecah di dalam. Beberapa orang masih menoleh ke arah kaca. Melihat dia berdiri di luar. Sendirian. Namanya Ardi. 3 tahun dia jaga gedung itu. Dari pagi sampai malam. Dari hujan sampai lembur. Dia hafal siapa saja yang masuk. Dia tahu siapa yang sering telat, siapa yang suka menyelinap tanpa izin. Setiap pagi dia datang lebih awal. Cek kamera satu persatu. Cek pintu darurat. Pagi, Pak. Dia selalu menyapa duluan. Kadang dibalas. Kadang dilewati begitu saja. Dia tidak pernah ambil hati. Baginya, itu sudah biasa. Tapi hari ini, rasanya beda. Sejak pagi, gedung sudah ramai. Mobil mewah masuk satu persatu. Di lobi, karpet digelar. Beberapa staf sibuk atur tamu. Acara besar hari ini, kata salah satu petugas cleaning service. Ardi hanya mengangguk. Dia berdiri lebih tegak dari biasanya. Semua yang masuk tetap dia cek. Tidak peduli siapa. Beberapa karyawan sempat protes kecil. Udah kenal juga, masih dicek. Ardi cuma senyum tipis. Biar aman, Pak. Lalu pria berjas tadi datang. Langkahnya cepat, wajahnya sudah tidak sabar. Saat Ardi menahan dan minta kartu, semua berubah. Sekarang Ardi sudah di luar, tanpa seragam lengkap, tanpa posisi. Di dalam, orang-orang mulai kembali ke aktivitas. Seolah kejadian barusan hanya gangguan kecil. Seorang staf sempat melirik keluar, lalu berbisik. Kasihan juga. Tapi dia tetap berjalan pergi. Ardi masih berdiri di depan pintu. Tidak pergi, tidak duduk. Tangannya kosong. Matanya tetap ke dalam. Seolah dia tahu ini belum selesai. Di dalam, bisik-bisik masih terdengar sampai keluar. Beberapa orang berdiri dekat pintu, melirik Ardi yang kini tanpa topi dan kartu. Pria berjas itu melangkah masuk dengan wajah kesal. Tangannya merapikan jas, tapi suaranya masih tinggi. Security sekarang aneh-aneh, katanya. 2 staf di belakangnya ikut tertawa kecil. Iya, Pak, sok penting banget. Beberapa karyawan yang lewat melirik cepat. Ada yang senyum tipis, ada yang pura-pura tidak dengar. Di resepsionis, 2 petugas saling pandang. Itu Ardi tadi ya?
Iya, kasihan juga. Tapi mereka tetap diam. Pria berjas itu berhenti sebentar di tengah lobi, menoleh ke arah pintu, memastikan Ardi benar-benar di luar, lalu menggeleng. Kalau nggak tegas, semua orang jadi seenaknya. Beberapa orang mengangguk meski ragu. Supervisor turun dari lift dengan langkah cepat. "Pak, tadi ada apa?" Pria berjas langsung menunjuk ke pintu. "Orang itu, nahan saya masuk." Supervisor menoleh keluar, melihat Ardi berdiri sendirian. Dia menghela nafas pendek. "Ardi memang terlalu kaku, Pak." Kalimat itu cukup. Orang-orang langsung kembali sibuk. Di luar, Ardi masih berdiri. Tangannya kosong. Seorang cleaning service lewat. "Mas, gak apa-apa." Ardi menggeleng pelan. "Kerja saja, Bu." Wanita itu ragu, lalu pergi. Di dalam, pria berjas menuju lift. Sebelum pintu tertutup, dia berkata, "Pastikan orang itu tidak masuk lagi." Supervisor mengangguk cepat. Pintu lift menutup. Lobi kembali ramai. Orang-orang berjalan seperti biasa. Tapi sesekali, mereka masih melirik keluar. Ardi belum pergi. Dia tetap berdiri, menatap ke dalam, seolah menunggu sesuatu. Dan di dalam, semua orang mengira semuanya sudah selesai. Ardi masih berdiri di luar. Dari balik kaca, orang-orang sudah kembali seperti biasa. Senyum dipasang lagi. Suara ramah kembali terdengar. Pria berjas itu sudah tidak ada. Lift membawanya ke atas. Tapi ucapannya masih tertinggal. Pastikan orang itu tidak masuk lagi. Supervisor berdiri dekat meja. Tangannya di pinggang. Dia melirik Ardi sebentar. Lalu ke resepsionis. Kalau dia coba masuk lagi, tahan di luar. "Iya, Pak." Beberapa orang saling pandang. Ada yang ragu tapi tidak ada yang bicara. Di luar, Ardi bergeser sedikit, memberi jalan orang masuk keluar. Seorang karyawan lewat, berhenti sebentar. "Diusir ya?" Ardi hanya mengangguk tipis. Karyawan itu tersenyum kecil. "Ya, nasib." Lalu masuk, meninggalkannya. Dua tamu datang, melihat Ardi tanpa atribut lengkap. "Ini pintu masuknya di sini." Ardi tetap menjawab seperti biasa. "Iya, Pak, silahkan masuk." Mereka langsung masuk, tanpa banyak tanya. Di dalam suasana makin ramai. Lift naik turun. Langkah kaki terdengar cepat. Seorang staf berbisik. "Yang tadi itu siapa sih?" "Katanya investor besar." "Pantes." Bisikan itu cukup untuk memperkuat suasana. Ardi tetap berdiri. Tidak dipanggil, tidak disuruh pergi. Tapi juga tidak diminta kembali. Waktu berjalan pelan. 1 menit, 2 menit. Lalu suara mobil berhenti tepat di depan. Mobil hitam panjang, lebih dekat dari biasanya. Orang-orang di dalam langsung menoleh. Petugas parkir berlari kecil, membuka pintu belakang. Ardi ikut menoleh. Pintu terbuka. Seorang pria tua keluar. Langkahnya pelan, tapi semua langsung diam. Suasana berubah. Ardi berdiri lebih tegak. "Pak." Pria itu menatap Ardi. Alisnya sedikit berkerut. "Kenapa kamu di luar?" Ardi tidak langsung menjawab. Dia hanya menoleh ke dalam. Dan dari situ, semuanya mulai bergerak lagi. Begitu Ardi menunjuk ke dalam, pria tua itu langsung melangkah masuk, tanpa menunggu lagi. Langkahnya pelan, tapi orang-orang di dekat pintu otomatis menyingkir. Petugas resepsionis yang tadi duduk langsung berdiri. "Selamat siang, Pak." Pria itu hanya mengangguk tipis, matanya tetap ke depan. Ardi mengikuti dari belakang. Jaraknya tidak jauh. Beberapa orang yang tadi melihat Ardi di luar kini menoleh lagi. Kali ini dengan ekspresi berbeda. Di dalam, suasana yang tadi ramai mendadak terasa lebih sunyi. Suara sepatu di lantai marmer terdengar jelas.
Pria tua itu berhenti di tengah lobi. Matanya menyapu sekeliling. Manajer di mana? Suaranya tidak keras, tapi semua orang langsung dengar. Supervisor yang tadi berdiri di dekat meja langsung mendekat cepat. Wajahnya berubah kaku. "Pak, Anda sudah datang?" Pria itu tidak menjawab sapaan itu. Dia langsung menunjuk ke arah pintu. "Kenapa satpam saya di luar?" Kalimat itu membuat beberapa orang langsung diam total. Seorang staf yang tadi berjalan langsung berhenti. Dua tamu yang baru masuk saling pandang. Supervisor terlihat ragu. Matanya sempat melirik ke arah Ardi yang kini berdiri di belakang. "Itu, tadi ada sedikit masalah, Pak." Pria tua itu mengernyit. "Masalah apa?" Belum sempat dijawab, suara langkah cepat terdengar dari arah lift. Pria berjas tadi turun kembali. Wajahnya masih terlihat kesal. Tapi saat melihat siapa yang berdiri di lobi, langkahnya langsung melambat. "Pak, Anda sudah..." Kalimatnya berhenti di tengah. Beberapa orang langsung memperhatikan. Ada yang berbisik pelan. Dia kenal. Pria berjas itu mencoba tersenyum, tapi senyumnya tidak utuh. "Pak, tadi ada sedikit..." Pria tua itu memotong tanpa melihatnya. "Saya belum tanya kamu." Suasana langsung menegang. Supervisor menunduk sedikit, tidak berani masuk. Ardi tetap diam, tapi sekarang semua mata mulai bergeser ke arahnya. Pria tua itu menoleh perlahan ke arah pria berjas. Tatapannya tajam. "Kamu yang suruh dia keluar." Tidak ada yang bergerak. Pria berjas itu menelan ludah. Tangannya yang tadi santai kini mulai gelisah. Beberapa stafnya yang berdiri di belakang mulai mundur setengah langkah. Lobi yang tadi penuh suara kini benar-benar sunyi. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang mulai sadar kejadian tadi belum selesai. Pria berjas itu tidak langsung menjawab. Dia berdiri kaku beberapa detik. Matanya sempat melirik ke sekitar. Melihat semua orang kini memperhatikannya. Pria tua itu tetap menatap. "Kamu yang suruh dia keluar?" Nadanya tidak naik, tapi tekanannya terasa jelas. Pria berjas menarik napas pendek. "Iya, tapi itu karena dia menghalangi saya masuk." Beberapa orang di belakangnya langsung mengangguk kecil, mencoba mendukung. "Betul, Pak. Tadi dia memang nahan." Ardi tetap berdiri di belakang, tidak bergerak. Matanya lurus ke depan. Pria tua itu mengangguk pelan. "Karena kamu tidak menunjukkan kartu?" Kalimat itu langsung membuat beberapa orang saling pandang. Pria berjas mengangkat dagunya sedikit. "Saya investor di sini, Pak. Dan aturan tidak berlaku untukmu?" Suasana langsung sunyi lagi. Seorang staf yang tadi berdiri di samping resepsionis menelan ludah. Tangannya yang memegang tablet sedikit bergemetar. Supervisor mencoba masuk. "Pak, mungkin ini cuma salah paham." Pria tua itu mengangkat tangan sedikit. Langsung membuatnya diam. Dia menjalankan tugasnya. Kalimat itu pelan tapi jelas terdengar. Semua mata langsung beralih ke Ardi. Ardi tidak bicara. Dia hanya berdiri dengan posisi yang sama seperti tadi di luar. Pria tua itu melangkah mendekat ke arahnya. Berhenti tepat di depannya. "Kenapa kamu tidak bilang?" Ardi menatap sebentar, lalu menjawab pelan. "Bapak pernah bilang, aturan tetap aturan." Kalimat itu sederhana, tapi membuat beberapa orang langsung menunduk. Pria berjas terlihat mulai tidak nyaman. Tangannya yang tadi santai kini saling menggenggam. Beberapa staf di belakangnya mulai mundur sedikit. Seorang tamu yang tadi berdiri dekat lift berbisik pelan. "Ini serius?" Suasana berubah. Yang tadi santai, sekarang terasa berat.
Pria tua itu kembali menoleh ke arah pria berjas. Tatapannya kali ini lebih tajam. Jadi kamu marah karena dia melakukan pekerjaannya? Tidak ada yang berani menjawab. Pria berjas mencoba tersenyum lagi. Tadi situasinya terburu-buru, Pak. Tapi kamu memilih merendahkan. Kalimat itu langsung menghentikan semua alasan. Beberapa orang langsung diam total. Tidak ada lagi yang berani ikut bicara. Ardi masih berdiri tanpa ekspresi. Tapi sekarang, posisi sudah tidak sama lagi. Semua orang bisa melihatnya. Dan tekanan di dalam lobi justru makin naik. Tidak ada yang berani bicara setelah kalimat itu. Semua orang hanya berdiri, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria tua itu perlahan mengalihkan pandangannya ke seluruh lobi. Matanya menyapu satu persatu wajah yang tadi ikut diam. Gedung ini milik siapa? Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa orang langsung menahan napas. Seorang staf mencoba menjawab pelan. Perusahaan, Pak. Pria tua itu langsung menoleh. Maksud saya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Tidak ada yang langsung berani jawab. Pria berjas itu mencoba mengambil alih. Saya salah satu investor, Pak. Pria tua itu tidak menatapnya. Bukan itu yang saya tanya. Kalimat itu membuat suasana makin berat. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang perlahan mundur memberi ruang. Pria tua itu akhirnya bicara lagi. Gedung ini milik saya. Seketika suasana berubah. Seorang staf yang memegang tablet hampir menjatuhkannya. Dua orang di dekat lift langsung berdiri lebih tegak. Pria berjas itu terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Tapi hari ini, pria tua itu melanjutkan sambil menoleh ke Ardi. Yang menjalankan aturan adalah dia. Semua mata langsung mengarah ke Ardi lagi. Ardi tetap berdiri, tidak bergerak. Topinya masih di tangan. Dan kamu, pria tua itu kembali menatap pria berjas, memilih untuk mengabaikannya. Pria berjas menarik napas cepat. Pak, saya tidak bermaksud. Semua orang di sini lihat. Kalimat itu langsung menghentikan dia. Beberapa orang yang tadi ikut melihat kejadian di pintu mulai saling pandang. Ada yang mengangguk pelan. Seorang resepsionis berbisik. Tadi memang dia yang mulai. Suasana makin berubah. Yang tadi diam, sekarang mulai berpihak. Pria berjas itu terlihat mulai kehilangan pegangan. Tangannya merapikan jas berkali-kali. Pak, ini bisa kita selesaikan baik-baik, katanya mencoba tenang. Pria tua itu melangkah mendekat. Berhenti cukup dekat membuat dia tidak bisa menghindar. Di depan semua orang. 4 kata itu terasa berat. Tidak ada lagi ruang untuk bicara diam-diam. Semua terjadi di tempat itu. Di depan semua yang tadi melihat Ardi diusir. Dan sekarang mereka juga melihat semuanya mulai berbalik. Pria berjas itu mundur setengah langkah tanpa sadar. Tatapannya tidak lagi setegas tadi di pintu. Pak, saya tidak tahu kalau sekarang kamu tahu. Jawaban itu langsung memotong. Beberapa orang di sekitar mulai bergerak pelan. Ada yang menjauh sedikit, memberi ruang di tengah lobi. Staf yang tadi berdiri di belakang pria berjas mulai saling lihat. Salah satu dari mereka mundur, pura-pura mengecek ponsel. Ardi masih berdiri di tempatnya. Tidak maju, tidak juga mundur. Pria tua itu menoleh ke arah supervisor. Tatapannya langsung membuat pria itu menegang. Kamu setuju dengan keputusan tadi? Supervisor terdiam. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Pak, saya hanya mencoba menenangkan situasi dengan mengeluarkan orang yang benar. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung menunduk. Supervisor tidak menjawab lagi. Bahunya sedikit turun. Kalau begitu, kamu ikut keluar. Suasana langsung berubah lagi. Seorang resepsionis menutup mulutnya pelan. 2 tamu di dekat pintu saling pandang cepat. Supervisor terlihat syok. Pak,
Saya keluar. Kali ini lebih tegas. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Supervisor itu menelan ludah, lalu perlahan berjalan ke arah pintu. Langkahnya berat, berbeda dengan tadi saat dia menyuruh Ardi keluar. Orang-orang di lobi memberi jalan. Tidak ada yang menahan. Pria berjas mencoba masuk lagi. Pak, ini terlalu jauh. Kita bisa... Pria itu langsung menoleh cepat. Tatapannya membuat pria itu berhenti bicara. Yang terlalu jauh itu, cara kamu memperlakukan orang. Suasana langsung sunyi lagi. Beberapa orang mulai berani menatap langsung ke arah pria berjas. Tidak lagi menghindar seperti tadi. Ada yang berbisik pelan. Tadi dia memang kasar. Suara-suara kecil mulai muncul. Pria berjas terlihat makin tidak nyaman. Tangannya kini tidak tahu harus diam di mana. Dia melirik ke sekitar, mencari dukungan. Tapi tidak ada yang mendekat. Yang tadi berdiri di belakangnya, sekarang menjauh. Ardi tetap di tempatnya. Wajahnya tenang, tapi semua orang kini melihatnya berbeda. Pria tua itu berdiri tegak di tengah lobi, tidak terburu-buru. Dan perlahan, semua orang sadar. Yang tadi terlihat kuat, sekarang justru paling tidak punya pegangan. Pria berjas itu tidak lagi berani menatap lurus. Matanya turun lalu naik lagi, tapi tidak bertahan lama. Pak, saya minta maaf. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada tinggi. Beberapa orang langsung saling pandang. Ada yang sedikit mendekat, ingin mendengar lebih jelas. Ardi masih berdiri di tempatnya, tidak berubah posisi sejak tadi. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap pria berjas itu beberapa detik, lalu perlahan menoleh ke Ardi. Menurut kamu? Kalimat itu membuat semua orang terdiam lagi. Beberapa staf terlihat kaget, seolah tidak menyangka Ardi akan dilibatkan. Ardi menarik napas pelan. Tangannya masih memegang topi. Dia melangkah satu langkah ke depan. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuat semua orang fokus ke dia. Dia tidak salah karena marah, katanya pelan. Semua orang langsung diam. Ardi melanjutkan, tapi dia salah karena merendahkan. Kalimat itu sederhana, tapi terdengar jelas sampai ke ujung lobi. Seorang tamu di dekat pintu mengangguk pelan. Staf resepsionis saling pandang tanpa bicara. Pria berjas itu menunduk lebih dalam. Tangannya kini saling menggenggam erat. Tidak ada lagi yang bisa dia bantah. Suasana berubah. Yang tadi hanya melihat, sekarang mulai berpihak. Seorang karyawan yang tadi diam akhirnya berbisik. Iya, tadi memang kelewatan. Yang lain ikut mengangguk kecil. Suara-suara kecil mulai terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk terasa. Pria berjas itu berdiri di tengah, sendirian. Tidak ada lagi yang berdiri di belakangnya. Pria tua itu kembali menatapnya. Kamu dengar sendiri. Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk menutup semua alasan. Ardi mundur setengah langkah lagi, kembali ke posisi semula. Tapi sekarang posisinya sudah berbeda. Semua orang melihatnya bukan sebagai orang yang tadi diusir, melainkan orang yang justru membuat semuanya berubah. Dan tekanan di dalam lobi belum benar-benar selesai. Pria berjas itu berdiri diam beberapa saat, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Matanya sempat berkeliling, tapi tidak ada yang berani menatap balik seperti tadi. Pria tua itu mengangguk pelan. Kamu dengar sendiri. Tidak ada tambahan kata, tapi semua orang mengerti maksudnya. Pria berjas menarik napas panjang. Bahu yang tadi tegak sekarang turun. Dia mencoba bicara lagi. Pak, saya... Cukup. Satu kata itu langsung menghentikan dia. Beberapa orang di belakang mulai bergerak pelan, memberi ruang lebih luas. Tidak ada lagi yang berdiri dekat dengannya. Pria tua itu melangkah sedikit ke samping, seolah memberi jalan, tapi juga memberi batas. Mulai hari ini, kamu tidak punya akses ke gedung ini.
Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa nada tinggi, tapi langsung terasa berat. Seorang staf di dekat lift menutup mulutnya pelan. Resepsionis yang tadi berdiri tegak kini benar-benar diam. Pria berjas itu terlihat kaku, seolah tidak percaya dengan yang baru saja dia dengar. "Pak, saya investor di sini." Kalimatnya tidak selesai. Tatapan pria tua itu cukup untuk membuatnya berhenti. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menyela. Semua orang hanya melihat. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Ada yang menggeleng, ada yang menghela napas. Reputasinya runtuh di tempat itu. Di depan orang-orang yang tadi dia anggap tidak penting. Pria berjas itu akhirnya menunduk. Tangannya merapikan jas sekali lagi, tapi tidak membantu apa-apa. Dia berbalik pelan. Langkahnya tidak lagi cepat, tidak lagi penuh percaya diri. Saat berjalan ke arah pintu, orang-orang otomatis memberi jalan. Tapi kali ini tanpa hormat, hanya diam. Saat melewati Ardi, dia sempat berhenti sebentar, tapi tidak berani menatap. Lalu melangkah keluar. Pintu terbuka, lalu tertutup lagi di belakangnya. Sunyi sesaat. Di dalam, semua orang masih berdiri. Lalu perlahan, pandangan mereka kembali ke satu orang. Ardi. Dia masih di tempatnya. Tidak berubah sejak tadi. Tapi sekarang, semua orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Beberapa detik setelah pintu tertutup, lobi masih terasa sunyi. Orang-orang seperti menahan napas, belum benar-benar kembali ke suasana semula. Lalu perlahan, satu persatu mulai bergerak lagi. Seorang staf yang tadi berdiri jauh kini mendekat ke meja resepsionis. "Barusan, serius banget ya," bisiknya. Yang lain hanya mengangguk pelan. Matanya sesekali masih melirik ke arah Ardi. Dua tamu yang baru datang terlihat lebih sopan saat lewat. Salah satunya bahkan sempat mengangguk kecil ke Ardi. Ardi membalas singkat. Seperti biasa. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada perubahan sikap dari dirinya. Pria tua itu masih berdiri di dekatnya. Tatapannya lebih tenang sekarang. "Kamu tetap di sini." Ardi langsung mengangguk. "Siap, Pak." Dia mengambil kembali topinya dari tangan. Memakainya pelan, seperti tadi sebelum semua terjadi. Tapi kali ini tidak ada yang memandangnya sama. Supervisor yang tadi disuruh keluar tidak terlihat lagi. Beberapa staf mulai bekerja dengan lebih hati-hati. Seorang resepsionis yang tadi hanya diam kini berkata pelan, "Mas Ardi, tadi..." Ardi hanya menggeleng tipis. "Sudah, Mbak." Dia kembali berdiri di posisi semula, di depan pintu. Seperti tidak ada yang berubah. Tapi semua orang tahu, semuanya sudah berbeda. Orang-orang yang tadi lewat tanpa melihat, sekarang mulai memperhatikan. Yang tadi meremehkan, sekarang memilih diam. Dan yang tadi berani merendahkan, sudah tidak ada lagi di dalam gedung itu. Ardi tetap di sana. Bukan karena dia siapa-siapa, bukan karena dia ingin dilihat, tapi karena dia melakukan apa yang harus dia lakukan, meski semua orang sempat menganggap dia tidak layak. Dan hari itu di tempat yang sama, orang-orang akhirnya melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya pantas berdiri di sana.